Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 44. Cerita dimulai setelah mendengar kalau cucu Jin Kyun telah mengikuti kompetisi seni bela diri murim. Won Wi pun berpikir apakah situasinya kembali berubah karena aku tidak menyangka kalau cucunya telah mengikuti kompetisi ini. Tidak lama kemudian, tepat di belakang mereka, terlihat seorang laki-laki muda yang berjalan menghampiri mereka semua. Orang itu bernama Jin Yong yang tidak lain adalah cucu dari sang pedang besar Kaisar Api. Sambil tersenyum ia berkata, "Wahai kakek, aku sudah membayar makanannya, namun sangat sulit untuk menemukan pemilik restoran ini karena suasananya sangatlah ramai." Melihat orang itu, Won Wi berpikir, pedang besar yang berkobar telah diciptakan agar sesuai dengan seni bela diri Jin Kyun, dan orang ini telah mewarisi seni bela diri itu. Kalau orang seperti ini telah mengikuti kompetisi ini, maka situasinya tidak akan mudah. Ki aura yang ia pancarkan seperti berada pada ujung level puncak. Aku berpikir akan sulit untuk melawannya terkecuali aku membuka pusat dantianku. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki darah dari 8 master bela diri terkuat dari dataran tengah. Kemudian Jin Yong bertanya kepada kakeknya siapa orang-orang yang berdiri di dekat meja mereka itu. Sambil memberi hormat, Won Wi pun mengatakan kalau namanya adalah Soh Won Wi yang berasal dari klan Soh Yihyang. Mendengar salam Won Wi, kakek tua itu berkata, "Aku tidak menyangka kalau kepala keluarga Yihyang telah mengirim putra ketiganya, alih-alih putra tertuanya." Won Wi kembali berpikir, apakah mereka benar-benar tidak tahu tentang rumorku ataukah mereka memang hanya tidak peduli. Tetapi siapa sebenarnya lelaki tua ini? Bahkan Jin Kyun sama sekali tidak tertarik kepadaku meskipun aku berasal dari salah satu keluarga yang cukup kuat. Lalu Jin Yong memberi salam penghormatan sambil mengucapkan namanya kepada mereka. Akan tetapi salam itu tidak ia tunjukkan kepada Won Wi, melainkan hanya untuk kepada Mayung. Jin Yong pun bertanya siapa sebenarnya lelaki kecil itu. Sontak Mayung sangatlah kesal karena Jin Yong sama sekali tidak menghormati kepada Won Wi yang telah menyapanya lebih dulu. Seketika itu juga Mayung pun mengabaikannya. Lalu Mayung memberi hormat sembari mengucapkan namanya kepada Jin Yon dan juga Pak Tua itu. Melihat sikap Mayung, Pak Tua itu langsung tertawa. Ia berkata, "Kau adalah orang yang cukup pintar." Kemudian Won Wi bergumam, Mayung sama sekali tidak pernah memperlakukan mereka dengan baik apabila ada seseorang yang bersikap tidak sopan kepadaku. Bahkan Jin Yong sama sekali tidak mau menatap mataku karena rasa arogannya. Mungkin saja lelaki ini telah merasakan aura yang dimiliki oleh Mayung sama kuatnya dengan yang ia miliki, sehingga ia sama sekali tidak tertarik melihatku yang ia anggap lebih lemah darinya. Kalau dia memiliki kesadaran beradaptasi sedikit saja, sudah pasti dia akan memanfaatkan situasi ini untuk meminta maaf kepadaku. Namun tiba-tiba saja mereka semua sangatlah terkejut ketika Jin Yong yang tanpa mereka sadari telah terlempar dengan begitu jauh ke belakang. Bahkan Jin Yong merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa akibat sebuah serangan yang tertuju kepadanya. Menyaksikan itu, Won Wi berpikir, apakah aku benar-benar melihat kejadian ini dengan kedua mataku sendiri? Ternyata serangan itu datangnya dari kakeknya sendiri. Dengan sorot mata yang begitu tajam, Jin Kyun berkata, "Sepertinya aku telah membesarkan bocah ini dengan terlalu lemah karena dia adalah cucu semata wayangku." Won Wi bergumam, sebesar apa tenaga dalamnya sampai-sampai ia mampu memberikan sebuah tekanan yang sebanyak itu hanya dengan menggunakan beberapa tetes air yang berada pada ujung jarinya. Pada sisi yang lain, Jin Yong hanya bisa meringis menahan rasa sakitnya. Namun ia menyadari kalau kakeknya telah menatapnya dengan tatapan mata yang begitu tajam yang seolah-olah akan membunuhnya. Seketika itu juga ia pun langsung bangkit sembari mengucapkan kata maaf kepada Won Wi yang telah ia abaikan sebelumnya. Akan tetapi Won Wi tidak langsung menjawabnya, yang ia lakukan hanyalah menatapnya. Ia berpikir, sekarang bajingan ini meminta maaf kepadaku setelah terkena sebuah teguran dari kakeknya sendiri.
Tetapi apa yang harus aku lakukan? Mungkin dia memang telah meminta maaf, namun itu bukanlah permintaan maaf yang tulus, hanya saja untuk menenangkan kemarahan kakeknya saja. Menyadari akan situasinya, Wonwi pun tersenyum dengan begitu jahat karena ia berpikir akan bermain-main dengan orang yang telah berbuat tidak sopan kepadanya. Lalu Wonwi berkata, "Kau tidak perlu meminta maaf kepadaku, pastinya aku masihlah belum cukup kuat untuk bisa dianggap layak di matamu. Hanya saja aku begitu khawatir kalau aku akan memberikan kesan yang buruk terhadap keluargaku." Mendengar perkataan Wonwi, Jin Kyun langsung bangkit dari tempat duduknya, lalu ia berjalan menghampiri cucunya itu. Jin Kyun berkata, "Kau sudah mempermalukan kakekmu sendiri di hadapan banyak orang. Jadi ikutlah denganku dan aku akan memberikanmu pelajaran yang begitu keras sebelum kau naik ke atas panggung kompetisi." Lalu Pak Tua itu berkata, "Kita akan bertemu lagi karena kau juga akan ikut bertanding pada kompetisi itu. Jadi, wahai anak muda, aku berharap kalau kau akan memperoleh hasil yang bagus." Sebelum Jin Yong pergi, sambil tertawa Wonwi berkata, "Mengapa kau hanya diam saja? Apakah kau tidak mau ikut bersama kakekmu itu? Aku pun juga berharap kalau kau akan bisa memperoleh hasil yang bagus." Di sampingnya, Sodam pun tertawa terbahak-bahak sebab ia telah melihat kalau Jin Yon merasa sangat tak kesal karena Wonwi sudah membuatnya menjadi malu di hadapan kakeknya sendiri. Kemudian Wonwi mendengar bisikan Sang Evil yang menanyakan kepadanya siapa sebenarnya orang-orang itu. Wonwi pun mengatakan kalau orang itu adalah Jin Kyon, sang pedang besar Kaisar Api. Sang Evil mengatakan kalau orang itu bukanlah sebuah masalah. Sang Evil berkata dengan nada yang tinggi yang seolah-olah kalau dia tidak takut, melainkan sebuah keyakinan yang begitu tinggi kalau dia pasti menang. Jika saja situasinya tidak seperti ini, maka aku akan mengajaknya untuk bertarung. Tetapi hal itu tidak akan menjadi masalah karena aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku yakin pastinya kau begitu khawatir kalau kami akan bertarung di tempat ini. Namun, jangan pernah melupakan alasan kita berada di tempat ini, yaitu untuk bertemu dengan seorang mata-mata. Mata-mata yang mereka maksud adalah orang yang baru saja masuk ke dalam restoran itu. Dia adalah Do Yung Yung, seorang mata-mata kelas tinggi yang telah menyusup ke dalam aliansi Murim selama 9 tahun. Kalau mata-mata yang akan kita ajak bicara adalah Do Yung Yung, maka hal itu adalah suatu bantuan yang sangat besar. Sodam pun berkata, "Jadi yang kau maksud dia adalah seorang mata-mata yang jauh lebih berpengalaman daripada dirimu di dalam aliansi Murim ini. Lantas apakah kau mengenal orang itu?" Wonwi berkata, "Tentu saja aku mengenalnya. Sebelum aku regresi, dia telah memberikanku nasihat yang begitu penting dan sampai saat ini aku masih belum bisa melupakan kata-kata itu." Dia telah menjelaskan semuanya tentang seorang mata-mata. Lalu ia juga mengatakan bahwa saat-saat terakhir seorang mata-mata selalu sama seperti yang lainnya, yaitu kematian. Jadi dia memintaku untuk tidak terlalu berharap dengan begitu tinggi. Kalau kami mengatakan kata-kata sinyal sekarang juga, maka salah satu dari mereka akan memberitahu kepada kami tentang sebuah misi melalui teknik bisikan. Sodam bertanya apakah hal itu akan bekerja dengan baik karena yang ia lihat bahwa mereka hanya melemparkan lirikan saja. Wonwi pun mengatakan kalau hal itu sudahlah cukup. Jika dia berhenti melirik dan berpura-pura tidak mendengarkan teknik bisikan, pasti ada seseorang yang telah mengintainya. Kalau sampai ada seseorang yang menangkap mata-mata itu, maka kita semua pastinya akan tertangkap juga. Di tempat yang berbeda, ketika hari sudah malam, terdengar suara Jin Kyun yang melatih cucunya dengan begitu keras sebagai pelajaran atas sikap arogannya itu. Dengan nada yang tinggi, Jin Kyun berteriak kepada cucunya. Ia berkata, "Dasar lemah, siapa yang bilang kalau kau boleh jatuh seperti itu?" Terlihat Jin Yong mencoba untuk bangkit meskipun tubuhnya sudah tidak berdaya lagi. Namun sekuat apapun ia berusaha untuk bangkit, tetap saja tubuhnya tidak mampu untuk melakukannya. Ia pun kembali tersungkur ke atas tanah dengan tenaga yang sudah terkuras habis. Tepat di belakangnya, Pak Tua itu berkata, "Lebih baik kalau kau jangan terlalu keras kepadanya. Aku yakin kalau Jin Yong tidak sengaja melakukannya. Aku pun juga yakin bahwa Jin Yong hanyalah penasaran karena anak yang berdiri di belakang putra ketiga itu terlihat jauh lebih kuat." Menanggapi perkataan Pak Tua itu, Jin Kyun berkata, "Itulah sebabnya kalau bocah ini harus dihajar lebih kuat lagi daripada yang sekarang."
Saat mendengar Pak Tua itu yang bertanya apa yang dimaksud oleh Jin Kyun, ia pun kembali berkata, "Aku menghajarnya karena dia tidak tahu siapa lawannya yang sebenarnya." Apakah kau sama sekali belum mengerti? Putra ketiga dari keluarga Sohih yang jauh lebih kuat dibandingkan yang hanya bisa dilihat oleh kedua mata. Jika pemuda itu bertarung melawan cucuku, maka cucuku sama sekali tidak akan memiliki sebuah peluang untuk memenangi kompetisi itu karena dia adalah seorang lawan yang mungkin saja tidak akan bisa dikalahkan oleh bocah ini. Cerita berpindah pada sebuah tempat yang berada pada perbatasan desa. Tempat itu telah dipilih oleh Do Yung Yung untuk melaksanakan rencananya. Di tempat itu, kami pun sudah berada di dalam daftar tamu penginapan terpencil ini. Lalu di ujung kanan bawah meja terdapat sebuah pesan yang berisikan tentang informasi terkait aliansi Murim yang telah mereka dapatkan. Sang Evil berkata, ini adalah situasi saat ini yang dibuat oleh mata-mata untuk kita. Pergantian para penjaga yang sebagian besar bervariasi telah dicatat dengan cermat dan juga rapi di dalam buku ini. Lalu sambil melenyapkan kertas informasi itu, Sang Evil kembali berkata, mulai dari sekarang hanya kalian saja yang bisa masuk ke dalam sana, dan aku akan berada di luar jarak pandang yang berada pada perbatasan kota. Aku yakin kalau kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Kalian harus tahu hanya ada beberapa seniman bela diri ahli yang bisa menyadari ki auraku. Akan tetapi 2 dari 8 master bela diri yang berada pada dataran tengah akan bisa dengan mudah menyadari penyamaranku. Dengan penuh percaya diri, mereka bertiga berkata, "Master, Anda tidak perlu khawatir karena kami mulai saat ini akan melakukannya dengan baik. Dan kami juga sudah mengingat semua informasi yang telah kami dapatkan dari mata-mata itu." Dikisahkan kelompok Wonwi dan juga Juabek akan bergerak secara terpisah. Masing-masing dari mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangi kompetisi Murim itu. Namun jika mereka berdua telah berhasil mencapai final, maka mereka sudah sepakat bahwa Juabek akan menyerah untuk kemenangan kami. Lalu sarung pedang yang dibuat secara khusus ini memiliki ruangan yang tersembunyi untuk menyimpan pedang lainnya. Dan aku memiliki sebuah tugas yang harus diselesaikan dalam 10 hari sebelum dimulainya kompetisi. Cerita berpindah, dikisahkan bahwa perbatasan kastil aliansi Murim telah dipenuhi oleh segala sesuatu yang akan disukai oleh para seniman bela diri. Di antaranya adalah jalanan yang dipenuhi oleh pandai besi. Aku perlu memastikan bahwa pedang besi surga selatan ini akan bisa disadari oleh siapapun yang melihatnya. Bahkan orang-orang yang telah mengenal Master Ho Jangdai sekalipun mereka tidak bisa langsung menyadari akan pedang besi ini. Hal itu disebabkan karena karat yang ada di belatinya telah menutupi cahaya unik yang dimiliki oleh baja dingin ini. Mereka hanya bisa menyadari setelah menyentuhnya ataupun memandanginya dengan teliti. Di tempat ini ada begitu banyak pandai besi yang telah memenuhi wilayah ini. Namun aku hanya perlu memastikan untuk pergi ke suatu tempat yang tidak terkenal agar pedangku bisa diperbaiki dengan cepat. Sodam pun bertanya apakah tempat yang tidak terkenal itu akan bisa menangani baja dingin. Wonwi pun mengatakan bahwa ada satu tempat yang telah ia pikirkan. Namun ia tidak tahu apakah tempat itu masih aktif ataukah tidak. Sebelum aku regresi, ada seseorang pandai besi yang begitu hebat telah terlahir di tempat ini. Dia menjadi orang yang sangat terkenal setelah berhasil memperbaiki sebuah pedang yang dimiliki oleh pemimpin aliansi Murim, yaitu Big Yangmuk. Sesampainya di tempat itu, Sodam berkata, apakah yang kau maksud adalah tempat ini? Entah kenapa yang aku lihat kalau tempat ini begitu lusuh, bahkan aku sama sekali tidak mendengar pukulan logam di tempat ini. Wonwi pun berkata, untuk saat ini orang itu masihlah belum terkenal. Bukankah sudah aku katakan kalau dia akan terkenal apabila telah berhasil memperbaiki pedang sang pemimpin aliansi Murim? Di sampingnya Iron berkata, Master Ho Jangdai mengatakan, semakin hebat dirimu, maka semakin jarang kau akan dikenal oleh orang lain. Ada begitu banyak tempat makan yang terlihat kumuh, namun mereka telah menawarkan sebuah rasa yang paling terbaik. Begitulah caranya Master Ho Jangdai menemukan banyak tempat makan yang memiliki rasa yang begitu lezat di waktu itu. Mendengar ocehan Iron, Sodam berkata, apakah pemilik lamamu telah mengetahui segalanya? Kau selalu saja mengatakan kalau master lamamu pernah berkata ini dan juga itu setiap kali kita menemukan sesuatu. Dengan santainya Wonwi berkata, kita akan melihatnya apabila kita masuk dan bertemu dengan orang itu.
Tetapi Won Wei begitu terkejut ketika ia melihat bahwa orang itu telah tertidur dengan begitu pula sambil memegang sebotol minuman. Namun Won Wei menyadari sebuah potongan logam yang berserakan tepat di atas lantai. Won Wei berpikir kalau potongan logam itu adalah sebuah serpihan dari potongan pedang. Kemudian Won Wei mendengar kalau pedang itu telah merintih dan meminta tolong kepada Won Wei untuk membunuhnya karena pedang itu sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan dengan cara yang seperti itu. Mendengar rintihan pedang itu, Won Wei berpikir, pedang ini sepertinya sudah melalui banyak peristiwa yang menyakitkan karena sebelumnya aku pernah mendengar kata-kata yang seperti itu. Won Wei teringat bahwa kata-kata yang sama pernah diucapkan oleh sebuah pedang yang dimiliki oleh Yehyang. Pedang itu merintih kalau dia ingin mati. Lalu Won Wei berjalan memasuki ruangan pandai besi itu, dan semakin dalam ia memasukinya, maka semakin banyak pula suara pedang yang berteriak dengan rintihan yang sama bahwa mereka ingin mati. Tetapi kenapa mereka berteriak seperti ini? Apa yang terjadi kepada pedang-pedang ini dan apa yang mereka alami? Namun tiba-tiba saja Won Wei langsung terdiam, wajahnya sedikit terkejut dengan apa yang ia lihat di hadapannya. Ternyata tepat di hadapannya ada begitu banyak pedang-pedang yang serupa yang berada di dalam sebuah tempat. Lalu ada juga beberapa buah pedang yang telah hancur dan bergelimpangan di atas lantai. Saat mendengar Sodam yang bertanya bahwa itu adalah pedang apa, Won Wei pun mengatakan bahwa mereka adalah para tiruan yang dibuat untuk meniru sebuah pedang yang dimiliki oleh sang pemimpin aliansi Murim. Tetapi kita akan mengetahui kebenarannya apabila aku menyentuh dan juga melihat bagaimana mereka menjadi seperti ini. Dengan menggunakan kekuatan Pekdah, Won Wei pun langsung menyentuh salah satu dari serpihan pedang itu untuk memastikan apa yang telah terjadi kepada mereka. Seketika itu juga Won Wei pun melihat ketika Big Yang Muk yang mencoba salah satu dari pedang tiruan itu. Won Wei bergumam, jantungku mulai berdebar saat aku melihat ini. Ini adalah kesempatan untuk melihat teknik apa yang akan dia gunakan secara langsung. Big Yang Muk berkedip yang seolah-olah mengisyaratkan kepada pengrajin itu untuk menutup kedua matanya. Melihat isyarat itu, ia pun mengulurkan kain hitam yang ada di tangannya dan langsung menutup kedua matanya. Saat aku berkunjung ke kota Wuhan, aku tidak melewatkan sebuah kesempatan untuk menonton kemampuan Master Ho Jiangdai. Namun teknik berpedang Big Yang Muk sangatlah sempurna sampai-sampai aku berpikir kalau Master Ho Jiangdai tidak akan bisa mendekatinya. Bagaimana aku bisa melupakan wajah itu, wajah dari seorang pemimpin aliansi Murim, seseorang yang memiliki sebuah gelar sebagai pedang tertinggi yang tak terbatas, yaitu Big Yang Muk. Aku merasakan kalau sekujur tubuhku telah terasa dingin. Caranya mengayunkan bilah pedangnya dan juga alirannya telah berada pada dimensi lain yang sepenuhnya sangatlah berbeda. Setiap hari aku sudah menyaksikan seni bela diri Master Ho Jiangdai. Yang aku lihat Master Ho Jiangdai terus berkembang pada setiap harinya, namun tetap saja dia tidak akan bisa mencapai pada ranah itu. Master Ho Jiangdai memiliki kemampuan yang sangatlah luar biasa, akan tetapi Big Yang Muk ilmu pedang yang ia miliki adalah kesempurnaan itu sendiri yang seakan-akan kalau Master Ho Jiangdai berada di bawah telapak kakinya. Setelah menyelesaikan tarian pedangnya, Big Yang Muk mengatakan kalau pedang itu cukuplah bagus karena mampu menahan tarian pedang yang ia gunakan untuk mencobanya. Namun ketika mendengar pengrajin itu yang bertanya apakah dirinya terasa puas, Big Yang Muk mengatakan kalau dirinya sama sekali belum terasa puas. Kemudian ia pun meletakkan dua jarinya tepat di atas bilah pedang itu. Yang ia lakukan adalah untuk menguji kekuatan pedang itu pada tahap yang selanjutnya. Terlihat sebuah energi panas telah memancar dari kedua jarinya sehingga membuat pedang itu telah memerah. Lalu di saat yang bersamaan ketika ia menarik kedua jarinya, seketika itu juga bilah pedang itu langsung berteriak kesakitan yang seolah-olah jiwanya telah terbakar. Terlihat pedang itu menjadi retak akibat tidak mampu menahan kekuatan yang dimiliki oleh Big Yang Muk. Ini adalah hal aneh yang sangat mengejutkanku, namun yang benar-benar membuatku menjadi terkejut adalah sebuah energi yang ia miliki. Pria ini telah dipenuhi oleh niat membunuh yang seolah-olah dia memiliki sebuah tujuan untuk mengejar seseorang. Kemudian ia pun meletakkan pedang retak itu ke atas tanah, lalu ia meminta kepada pengrajin itu untuk membuat ulang.
Wonwi berpikir, akhirnya aku memahami kenapa semua pedang itu merasa kesakitan. Aura yang ia tunjukkan telah dipenuhi oleh rasa haus darah, dan aku tidak tahu apa itu sebenarnya. Ia telah membuat pedang-pedang itu berada dalam kondisi yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Mereka semua langsung lumpuh setelah mereka baru saja terlahir ke dalam dunia ini. Ini sangatlah masuk akal jika mereka sangatlah menderita. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.